Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi kita mendengarkan beberapa informasi yang tadi dibacakan oleh Bang Iksan, kini kita masuk kepada dialog topik berita bersama Bivitri Susanti, akademisi dan pakar hukum tata negara serta pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mbak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jumpa lagi di Radio Silaturahim, saya dengan Abi Agus dan juga ada Bung Fahri di meja operator. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, yang ingin kami tanyakan kepada Mbak Bivitri. Yang pertama adalah belakangan ini ada isu menarik yang sedang hangat dibicarakan. Mulai dari kemungkinan pencopotan Ketua KPK dan Hakim MK oleh Wakil Rakyat, hingga kelangkaan gas 3 kg yang masih terjadi meski sudah ada instruksi dari Pak Presiden begitu ya. Selain itu ada juga kabar tentang penyidikan kasus pagar laut yang akan melibatkan tersangka serta proyek-proyek besar di seluruh wilayah Indonesia termasuk IKN dan program makan bergizi gratis. Bagaimana menurut Mbak Bivitri, apakah langkah ini juga sudah cukup menyelesaikan masalah yang ada ataukah ada hal yang lain yang perlu diperbaiki? Dan yang kedua, baru-baru ini tagar Indonesia Gelap viral di media sosial, menggambarkan kekecewaan masyarakat terhadap kondisi sosial dan ekonomi kita saat ini. Ada 5 tuntutan yang disingkat menjadi pentol. Salah satunya mencangkup reformasi Polri, pengembalian subsidi LPG, serta peningkatan taraf hidup rakyat. Apa pendapat Mbak Bivitri tentang tuntutan ini? Apakah Anda setuju dengan pentol dan bagaimana menurut Mbak Bivitri pemerintah harus merespon keresahan masyarakat saat ini? Silakan, Mbak. Ya, barangkali dari yang kedua dulu ya. Iya. Saya kira ini Iya. memang hal yang harus disuarakan oleh semuanya karena situasinya memang sedang tidak baik-baik saja. Mungkin bagi sebagian pihak yang tidak merasakan kehidupan yang keras, maksud saya kelas menengah ke atas begitu ya, ini tidak terlalu terasa, tapi cobalah lihat ke lapangan, lihat bagaimana orang, saya kira sudah banyak viral juga ya, mengantri gas, kemudian itu hal yang sifatnya kelihatan langsung. Tapi sebenarnya ada lagi memang yang lebih memprihatinkan. Misalnya soal kondisi keuangan negara ini. Ini juga sebenarnya sudah ada beberapa data dan juga liputan dari media massa soal hal-hal yang dipaksakan, program yang dipaksakan, misalnya makan bergizi gratis, walaupun kondisi keuangan kita sangat sangat buruk, bahkan presiden sudah mengeluarkan instruksi presiden untuk penghematan anggaran begitu ya. Tapi bagi saya dan banyak kawan lainnya, sebenarnya persoalannya bukan hanya di hemat atau tidak hemat, tapi memang pemprioritasan program di negara ini sekarang ini lagi kacau begitu ya, karena kalau dalam bahasa ilmu politiknya ini populisme begitu. Jadi banyak sekali program atau proyek yang sifatnya populis belaka, yang seakan-akan menyelesaikan masalah, tapi sebenarnya dia tidak benar-benar menyelesaikan. Misalnya, ketika dikatakan ketahanan pangan, terjemahannya adalah food estate, misalnya begitu ya. Ketika berbicara soal pendidikan yang baik, terjemahannya adalah misalnya makan bergizi gratis, memberikan izin usaha tambang untuk universitas misalnya. Nah jadi memang harus disuarakan oleh kita semua karena penyeimbang saat ini bisa dikatakan tinggal kita-kita ini, warga gitu ya, masyarakat sipil, rakyat. Karena secara formal memang di level lembaga-lembaga negara, penyeimbang itu sering kita sebut oposisi ya, oposisi atau penyeimbang, apapun namanya, tapi intinya yang mengingatkan pemerintah ini salah, ini benar, ini yang harus diperbuat, ini ditinggalkan dulu, itu nyaris tidak ada lagi karena kita tahu sekarang koalisinya besar sekali, semua partai, hampir semua partai sudah masuk jadi anggota kabinet, bahkan juga partai-partai kecil yang tidak ada di DPR, dan nanti kita bisa masuk ke isu yang tadi Mas Agus tanyakan juga, yang pertama gitu. Karena itulah politikus sekarang ini malah mengeluarkan, bahkan DPR termasuk ya, kebijakan yang tidak bijak. Jadi mungkin salah juga kita berbicara ini namanya kebijakan ya, policy, karena kalau kebijakan kan kesannya bijaksana ya, tapi ini tidak begitu. Nah jadi ini yang harus disuarakan rame-rame, pengingat. Nah kalau pertanyaannya adalah apa yang mesti dilakukan?
Ya memang harus kita membicarakan reformasi yang sifatnya fundamental. Mhm. Jadi lawannya kebijakan populis tadi yang seakan-akan baik, seakan-akan nanti warga disuruh puas saja begitu ya, lawannya adalah program-program yang sifatnya memang melanjutkan reformasi. Dan reformasi ini banyak sekali, mulai dari makanya tadi pentol itu pas sekali, reformasi kepolisian misalnya. Mhm. Kita paham ya, kalau tidak viral sekarang sulit sekali mendapat keadilan misalnya. Mulai dari anak SMA yang ditembak di jalanan di Semarang, Mhm. sampai dengan beberapa kasus kekerasan seksual, pemerasan bahkan ya, pemerasan, beberapa pihak oleh oknum di kepolisian dan seterusnya. Jadi hal-hal yang fundamental seperti reformasi kepolisian, seperti, pemprioritasan program yang lebih mengena ke soal-soal fundamental, itu tidak ada gitu, yang ada malah hal-hal yang sifatnya tadi di permukaan dan sangat populis. Bahkan belakangan ini juga ada ketidakbijakan seperti soal gas itu ya. Mhm. Nah kemudian kan memang Pak Prabowo mencoba memperbaiki, tapi menurut saya kalau kita berbicara kebijakan, harusnya tidak perlu ada pemadaman kebakaran oleh presiden langsung. Harusnya kalau bicara policy, dibicarakannya secara menyeluruh. Oke, misalnya makan bergizi gratis, tujuannya baik ya, tujuannya baik, orang miskin mesti dikasih makan oleh negara, harus itu. Tapi kan perencanaannya itu, kalau namanya policy, harusnya perencanaannya menyeluruh. Anggarannya sudah tersedia paling tidak. Kemudian datanya sehingga nanti yang dapat makan siang gratis memang orang-orang yang berhak begitu, bukan anak-anak atau sekolah-sekolah yang sebenarnya orang tuanya cukup mampu untuk memberikan makan siang. Jadi sehingga komplain dari siswa soal ayam yang keras segala macam kan saya kira itu juga dikarenakan keluarganya sebenarnya mampu. Jadi kalau dikasih makanan yang kurang berkualitas tentu saja mereka tidak bersyukur, tapi bukannya tidak bersyukur dalam arti kurang ajar ya, menurut saya karena salah sasaran. Nah ini yang saya sebut dengan policy, itu harusnya kebijakan itu dibuatnya dengan data yang cukup baik dan disesuaikan dengan end goal-nya, tujuan akhirnya apa. Supaya tadi ya, seharusnya kelompok-kelompok rakyat miskin yang mendapatkan makan siang gratis misalnya. Nah jadi itu soal yang keduanya tuh, jadi responsnya harusnya ada sistem pengaduan yang lebih jelas, ditindaklanjuti pasti harus, dan, kemudian memang harus ada transparansi dan komunikasi kebijakan yang lebih baik dari pemerintah. Solusinya pasti banyak ya tadi, Mhm. yang fundamental reformasi kepolisian, terus juga jangan diteruskanlah, penggunaan misalnya tentara untuk menyediakan makan bergizi gratis, mengolah food estate, kan tentara harusnya tugas konstitusionalnya adalah pertahanan. Harusnya kembali ke barak, mempersiapkan diri untuk pertahanan dan seterusnya. Bukan balik lagi seperti ke zaman Orde Baru, dengan waktu Mhm. itu ada Dwi Fungsi ABRI ya, kita Mhm. semua pasti Mhm. masih ingat Mhm. nih. Mhm. Nah yang dikhawatirkan adalah, sebenarnya dalam demokrasi yang harusnya diwarnai oleh tata cara demokrasi yang civics, yang berdasarkan hak-hak warga, jadi tercemari karena, model yang melibatkan militer misalnya di banyak persoalan-persoalan, governance pemerintahan, tempatnya memang bukan di situ. Nah jadi itu satu yang perlu kita sorot. Tapi yang lagi hits sekali kan ini ya Mas Agus, soal keputusannya atau peraturan DPR, Mhm. soal bagaimana mereka bisa menarik kembali orang-orang yang sudah mereka pilih. Nah ini yang salah kaprah betul. Jadi, salah kaprahnya begini, salah kaprah itu kan bisa terjadi satu karena mungkin ketidaktahuan, tapi yang kedua, saya boleh pakai istilah culas gitu. Jadi Mhm. tahu tapi sebenarnya ingin mengakali sistem. Nah, saya sih merasa nggak mungkin juga anggota DPR tidak paham. Ya mereka kan juga orang-orang yang berpendidikan lah begitu ya, masa tidak paham bahwa, yang namanya pembagian kekuasaan itu eksekutif, legislatif, yudikatif itu di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia, itu ketat. Yudikatif, hakim, tidak boleh dievaluasi oleh legislatif. Tapi bukan hanya hakim,
Jadi kan ada nih kemarin wartawan misalnya yang nanya ke saya, nanti ada like and dislike, hakim dicopot atau ketua KPK dicopot. Jawaban saya adalah, ini bukan sekedar like and dislike, tapi secara konseptual, secara mendasar memang salah. Karena yang dilakukan DPR ketika memilih para hakim maupun para, komisioner apapun ya, KPK, semua OJK dan lain sebagainya, itu adalah dalam rangka mereka melakukan pemilihan, pemilihan personel gitu, pemilihan pejabat publik, bukan pemberian mandat, konsepnya begitu. Jadi ketika seorang hakim atau apapun, jabatan publik sudah dipilih oleh DPR, maka hubungannya sudah putus. Mereka bukan utusan DPR. Jadi, ketika mereka sudah dipilih, maka, legal framework atau kerangka hukum yang mengatur mereka ini hakim kek, KPK kek, dan seterusnya adalah undang-undangnya masing-masing. Hakim MK sudah dipilih, ya kalau mereka melakukan pelanggaran etik dan lain sebagainya, MK sudah punya sistemnya. Menurut undang-undang MK, ada misalnya Majelis Kehormatan MK. Kalau KPK-nya ngaco-ngaco, ya ada sistemnya. Apakah bisa dikontrol oleh DPR? Bisa. Memang kan DPR punya fungsi pengawasan, tapi caranya adalah dengan pengawasan kelembagaan. Jadi mereka nggak bisa mengasumsikan, mengklaim bahwa anggota KPK itu utusan mereka. Kan relasi mereka dengan pejabat publik itu bukan relasi personal ya. Mereka ini lembaga negara nih. DPR tuh wakil kita gitu. Jadi harus mainnya di level konstitusi. Lalu latar belakang digulirkannya wacana ini apa? Apakah memang saat kalau saya dulu belajar di SMA begitu, kita mengenal fungsi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif ini masih berjalan atau tidak dengan adanya wacana seperti ini, Mbak Bivitri? Ya, benar. Itulah soalnya. Menurut saya jadi dirusak, jadi tidak. Kalau ini benar jadi ya dijadikan peraturan DPR, karena kan setahu saya masih harus diketok dulu ya. Iya. Kalau ini diketok betul dan dilaksanakan, sudah hancur kita punya pembagian kekuasaan itu eksekutif, legislatif, yudikatif. Bahkan kalau bicara, tapi kan KPK bukan eksekutif, bukan legislatif, misalnya ya, memang dia sekarang eksekutif sih. Tapi kita juga harus berbicara ada konsep yang namanya lembaga negara independen. Dan lagi-lagi, kemarin saya sempat melihat berita, misalnya Pak Sufmi Dasko bilangnya, ini kan fungsi pengawasan, kalau mereka kinerjanya jelek ya kita panggil. Bukan begitu cara bernegara. Kita punya konstitusi yang mengatakan bahwa kalau misalnya KPK dianggap tidak baik kinerjanya atau yang lainnya begitu ya, kalau yudikatif memang tidak bisa diganggu-gugat ya, maka silakan gunakan fungsi pengawasannya. DPR kan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan. Fungsi pengawasannya ini sudah terjadi sejak kita merdeka, tinggal dipanggil saja lembaganya, kemudian dipertanyakan. Itu yang harusnya dilakukan. Jadi bukan secara personal panggil orangnya, kamu saya pecat deh, kamu nggak bagus ya. Ini bukan seperti hubungan direksi dengan staf ya, DPR dengan pejabat publik itu bukan seperti itu. Ini kita bicara soal hukum tata negara gitu. Mbak, apakah ini ada upaya ada pengalihan isu begitu ya? Karena kan kita tahu bagaimana LPG gas 3 kg kemarin sempat ramai begitu ya, yang banyak netizen curiga bahwa ini adalah untuk menutupi kasus pagar laut hingga nominasi OCCRP begitu ya. Ini bagaimana Mbak Fitri melihat hal ini, Mbak? Kalau saya sih melihatnya bisa jadi ya, tapi kecil kemungkinannya, karena ini lebih fundamental. Biasanya kalau untuk pengalihan isu, mereka akan cari cara-cara yang misalnya ya, mentersangkakan seseorang gitu, misalnya Tom Lembong itu kan juga saya kira kita paham ya, sebenarnya kasusnya sangat sumir, tapi dipaksakan, misalnya hal seperti itu, atau hal-hal lainnya. Tapi kenapa saya bilang kemungkinannya kecil? Karena upaya DPR untuk cawe-cawe terhadap MK itu sebenarnya dari 2 tahun yang lalu sudah diinginkan. Jadi sempat ada draft RUU Mahkamah Konstitusi yang isinya memang DPR bisa memanggil
hakim dan mengevaluasinya. Karena dulu kan pernah mereka lakukan, Mas, inget nggak waktu Hakim Aswanto Mhm. karena dianggap membandel, membatalkan produk-produk DPR misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, dia di tengah jalan diganti dan itu sebenarnya melanggar hukum ya, di tengah jalan diganti oleh, Guntur Hamzah. Nah, itu mau dibuat jadi suatu sistem yang baku gitu, karena waktu itu dikritik kan, karena memang itu salah loh, itu melanggar hukum. Tapi disahkan juga oleh Jokowi waktu itu. Mhm. Nah, jadi, upaya itu pernah terjadi, nah terus dicoba dicegat ya oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil dan RUU-MK-nya berhenti dibahas dan, saya kira bisa jadi ini adalah cara culas untuk Mhm. kembali menggunakan power mereka untuk cawe-cawe terhadap MK. Karena MK ini kan belakangan ini lumayan baik ya. Mhm mhm Misalnya mhm. putusan undang-undang pilkada kemarin tuh yang bikin peringatan darurat kan putusan MK. Mhm. Kemudian, presidensial threshold jadi 0% dari dulu sudah kita minta akhirnya keluar baru-baru ini, Mhm. itu putusan MK juga. Mhm. Nah jadi barangkali sebagian politikus gusar karena Mhm. rencana-rencananya untuk merusak sistem dan menguntungkan mereka sendiri gagal begitu ya. Mhm. Dan bagus sebenarnya kan, tapi, kelihatannya sih saya menduga ini memang upaya untuk, menjegal, lembaga-lembaga yang belum sempat dibajak dengan Mhm baik, mhm. secara sistemik begitu. Mhm. Ini, lebih dari pengalihan isu kalau menurut saya ya. Mhm. Lalu bagaimana Gitu. kita sebagai rakyat bisa menyuarakan akan apa namanya, ketidaknormalan saat ini, Mbak Bivitri? Iya, jadi, salah satunya adalah dengan menyuarakan Indonesia gelap itu ya dan Mhm. kemudian juga, sekarang sudah mulai muncul juga peringatan darurat, yang kedua yang logonya sekarang warnanya hitam Garudanya, dan hal-hal seperti itu menurut saya kita semua mesti dukung. Mhm. Kita semua sudah belajar bahwa kalaupun ada orang yang masih bilang, "Saya nggak peduli politik," kita sekarang sudah makin sadar bahwa politik mempengaruhi hidup kita sehari-hari. Misalnya Mhm. gas. Mungkin kita merasa, "Ah, nyoblos nggak nyoblos nggak pengaruh," Heeh. lihat pengaruhnya sekarang. Iya. Gas dan lain sebagainya gitu. Jadi mari kita dukung, kalaupun belum bisa terlibat secara langsung, tapi kita berikan moral support gitu, jangan dinyinyiri misalnya begitu ya, kalau ada mahasiswa yang Mhm demonstrasi mhm dan lain mhm sebagainya. Karena memang tugas penyeimbang ini ya kita sekarang, mhm. karena oposisi sedang sangat tidak ada sekarang Mhm gitu. mhm. Tapi kan seorang Mbak Bivitri kemudian pengamat-pengamat yang lain sebenarnya kan sudah menyuarakan hal ini sudah jauh-jauh hari begitu ya. Bagaimana kondisi Betul. demokrasi di negeri kita, tapi nampaknya juga masih banyak orang-orang yang masih tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman begitu Mbak Bivitri. Iya, makanya, apa yang dilakukan oleh, Radio Rasil ini, kemudian juga beberapa media lain yang mencoba terus mengangkat isu ini, saya kira itu upaya yang baik ya, karena kita juga ingin supaya ada pemahaman yang cukup gitu. Jadi kalaupun misalnya ada yang harus turun ke jalan, itu bukan karena dimobilisasi dan dikasih uang, tapi Mhm. memang kesadaran bahwa kita warga adalah pemilik sah negara ini. Negara ini ada karena kita duluan nih, bukan karena government duluan gitu. Mhm. Jadi, kalau ada kesalahan memang kita yang berhak untuk, bersuara. Tapi kan memang ini sesuatu yang tidak mudah dikomunikasikan. Nah, jadi paling tidak upaya seperti dialog pagi ini di Rasil, Mhm. kemudian, mungkin konten-konten media sosial kita rame-rame kita ikut Mhm. sebarluaskan yang memang bisa mencerdaskan, dan juga memperbanyak kalau memang ada saluran kritik yang mungkin dilakukan di tempat Mhm. masing-masing, kita lakukan gitu. Jadi memang harus jadi gerakan sosial sih, nggak bisa Mhm. sekelompok kecil saja, begitu. Mhm. Baik, terima kasih Mbak Bivitri atas dialognya di pagi hari ini. Sama-sama, terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum Mbak Bivitri. Waalaikumsalam.